Saat kita memiliki lahan, terutama lahan tersebut akan kita gunakan atau kita tanam dengan kelapa sawit ya teman-teman. Itu pastikan lahan dalam kondisi yang baik, artinya baik dari kontur tanahnya, dari mineral pendukungnya. Contoh pada kasus lahan yang akan saya buka ini, lahan ini luasnya sekitar 4 hektaran teman-teman, dan diapit oleh perusahaan. Jadi di lahan ini sekitar beberapa senti dari ketebalan tanah ataupun mineral di atasnya itu ternyata ini bukan menyimpan, tapi kandungan tanahnya itu tanah liat ataupun tanah lempung. Jadi di atasnya cadas itu ada tanah lempung ataupun tanah liat yang putih-putih itu. Nah, ini adalah material tanah keras. Jadi dulu lahan ini saya tanam sawit itu sekitar 8 tahun itu tidak berkembang dan hasilnya buruk sekali. Jadi terpaksa harus saya tumbangkan kembali sawitnya. Jadi sepengalaman saya, jadi saya memiliki beberapa lahan yang sudah saya buka juga. Nah, ini sebelah ini sawit perusahaan. Sawit perusahaan pun nampak kurang baik secara fisik terlihat oleh kasat mata. Jadi hal yang saya lakukan adalah saya mengeruk tanah ataupun lahan dari tanah liat dari lahan ini ya teman-teman ya. Dengan harapan tanah tersebut saya akan gali di kedalaman 1,5 sampai 2 meter ya, tergantung konturnya juga. Saya gali dan saya timbun menggunakan tanah di atasnya, tanah mineral di atasnya ya, ataupun tanah yang bersifat ataupun memiliki unsur hara yang bagus, penyerapannya serta nutrisinya, karena yang dibutuhkan tanaman pohon kelapa sawit itu tanah yang seperti itu, yang berhumus ya teman-teman. Dengan harapan ketika saya sudah menggali ini, proses pertumbuhan dari kelapa sawit saya untuk perakarannya dan nutrisinya itu berjalan dengan baik. Kalaupun tidak saya lakukan cara seperti ini percuma teman-teman. Ya mungkin dia di usia sekian bulan, 1 tahun, 2 tahun mungkin menunjukkan performa yang bagus mungkin. Tapi nanti setelah masuk usia produksi kurang produktif dan kondisi dari sawitnya tuh keringnya tuh kering yang gimana ya, yang kering yang susah untuk kita masukkan asupan nutrisi. Jadi ini saya putuskan untuk saya gali ya teman-teman ya. Kamu bisa melihat di sini ada material tanah liat. Ini sangat liat sekali. Jadi di depan lahan ini teman-teman, di depan sana itu sudah digali dengan kedalaman sekitar 5 meter lebih, bahkan sampai ada yang 6 meter. Itu di bawah tanah ini memang tanah liat. Jadi sangat-sangat tidak bagus untuk pertumbuhan kelapa sawit, karena akar kelapa sawit itu tidak mampu menujam ke bawah. Tidak bisa mencari nutrisi sampai ke bawah ya. Jadi kelapa sawit akarnya hanya menyebar ke samping. Jadi samping-samping dari tanah ini pun enggak semuanya tuh bagus, ada material pasirnya. Ya, jadi nanti saya mau update kebun ini. Saya pribadi memiliki beberapa puluh hektar teman-teman. Jadi salah satunya ini yang lagi saya maintenance ataupun saya perbaiki, saya tanam ulang. Ya, ini di atasnya ini saya keruk material tanah mineralnya ya. Jadi ini cukup berhumus ataupun cukup memiliki nutrisi yang dibutuhkan untuk kelapa sawit. Jadi kalaupun tanah ini sudah saya tanami dengan kelapa sawit, saya berikan makanan pupuk, dia akan terserap dengan baik. Dari pupuknya dan penyerapan dari kelapa sawit saya pun berjalan dengan baik. Jadi kalau kamu punya nih lahan kelapa sawit ya, yang mau mengikuti cara ini, ya memang ini agak pemborosan ya teman-teman ya. Karena 4 hektar itu, nah ini kamu bisa lihat, saya caruk-caruk semua ini material tanah mineralnya ya, yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan. Kamu lihat rumputnya aja hijau-hijau tuh teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk mengakali lahan yang kurang baik mineralnya. Jadi ataupun lahan dengan kontur tanah liat, kamu bisa gali. Kalaupun nggak ada material untuk menutup lubang yang udah digali, kamu mungkin bisa menggunakan material lain, latrit pun nggak apa-apa.
Jadi itu bisa kamu gunakan ya, tapi beli ya kalau nggak ada materialnya. Ini memang pemborosan ya teman-teman kalau dipikir, karena dari luasan 4 hektar itu 500 pokok batang lebih. Dan saya menggali 500 lubang lebih, sekitar 1,5 meter ini saya timbun lagi dengan material tanah mineral di atasnya. Memang pemborosan. Tapi apakah worth it? Ya sangat worth it, karena memang kelapa sawit itu bukan untuk setahun 2 tahun, tapi untuk puluhan tahun. Jadi ini ekskavator yang saya gunakan adalah ekskavator saya pribadi. Jadi saya di sini ya bukan dibilang pemborosan, karena memang alatnya saya punya sendiri. Jadi kalau kamu pun memiliki lahan ataupun tanah yang berkontur tanah liat, ya kamu bisa nyewa ekskavator. Atau kalau kamu punya ekskavator nganggur juga bisa kamu pakai seperti ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan harapan saya ini semua akan berjalan dengan baik. Saya berikhtiar supaya lahan ini bisa menghasilkan sawitnya, produksi sawitnya itu lebih baik lagi. Ya gitu aja, nanti aku mau update lah tentang perkembangan lahan ini teman-teman ya. Dan aku akan mengajarkan bagaimana cara pemupukan dan periode pemupukan seperti apa yang bagus. Nanti aku mau coba ajarkan ke kamu. Assalamualaikum.